Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita siapkan dulu buku subtema tema 8, subtema 4 yaitu tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Anak-anak boleh dibuka halaman 159. Ayo kita baca bersama-sama dan kita amati gambarnya. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Nah, sekarang kita akan belajar mengamati. Pada buku halaman 159 terdapat dua gambar. Gambar yang pertama yaitu seorang ayah yang berboncengan dengan anak laki-lakinya menggunakan sepeda motor, dan gambar yang kedua yaitu bapak kurir pengantar barang. Nah, apa isi gambar yang kamu amati di atas? Menurutmu, mengapa kita perlu melakukan itu? Ayo, ada yang tahu? Menurut kalian apa isinya ya gambar itu? Ya, kita jelaskan satu-satu ya. Gambar yang pertama yaitu seorang ayah yang berboncengan dengan anak laki-lakinya menggunakan sepeda motor dan mereka berdua menggunakan helm. Gambar yang kedua, bapak kurir juga sama menggunakan sepeda motor tetap menggunakan helm. Dan di belakangnya ada barang yang diikat dengan erat pada sepeda motornya. Coba mengapa kita perlu melakukan itu? Ya, untuk menjaga keselamatan saat dalam perjalanan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 1. Kita akan membaca dongeng di bawah ini yaitu tentang kisah kera dan ayam. Kita baca bersama-sama ya, atau kalian hanya boleh menyimak dongeng yang ibu guru bacakan. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana di hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar, tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing.
Baiklah anak-anak, sekarang kita buka halaman 162. Nah, kita akan mengulang kembali tentang penggunaan huruf kapital. Masih ingat tidak yang pernah Ibu Guru jelaskan dulu di kelas tentang penggunaan huruf kapital? Nah, huruf kapital itu kapan kita memakai huruf kapital? Ya, huruf kapital digunakan saat kita menulis nama orang, nama tempat, nama bulan pada awalan penulisan huruf. Berarti huruf awal ketika kita menulis harus ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, di sini kita ayo berlatih. Temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Nomor 1, Ibu kasih contoh ya. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Nah, di sini masih ada yang salah. Kira-kira apa ya yang salah? Nah, yang salah pada nomor 1 itu yaitu huruf A pada kata apa di awal kalimat tidak menggunakan huruf kapital. Nah, untuk nomor 2, 3, sampai 5 silakan anak-anak isi ya dan tulis di kolom bawahnya. Ada titik-titik di bawah halaman 163 nomor 1 sampai 5. Oke, baiklah anak-anak, kita masuk ke halaman 164. Nah, sekarang kita berkreasi membuat hiasan anak ayam. Anak-anak boleh membuat hiasan anak ayam itu menggunakan kertas origami ya. Silakan buat sesuai petunjuk yang ada di halaman 164 dan 165. Nanti hasilnya foto ya dan kirim ke Ibu Guru. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan masuk pada pelajaran 2. Kita baca dulu ya dongengnya. Kalian boleh menyimak dongeng yang akan Ibu Guru bacakan. Pemuda bersuling ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota dipenuhi oleh kawasan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota yang lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin pun setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan memulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda, kemudian berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu pun diikuti oleh para tikus. Ternyata para tikus itu tidak dapat berenang.
Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya berulang. Baiklah anak-anak, sekarang kita jawab pertanyaan di bawah berikut. Apakah isi teks cerita di atas? Cerita di atas berisi tentang apa? Ayo. Iya, tentang penduduk kota Hamelin yang tidak memperhatikan kebersihan sehingga kotanya menjadi kotor dan menjadi sarang tikus dan mengakibatkan banyaknya kecelakaan sampai meninggal dunia akibat banyaknya tikus di kota Hamelin. Apa kesimpulan terhadap isi teks cerita yang kamu baca? Iya, kita harus menjaga kebersihan. Nah, sekarang lanjut ke halaman 171. Ingat kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Iya, nah sekarang tugasnya anak baca kembali teks Pemuda Bersuling Ajaib tersebut. Kemudian temukan 5 kalimat dalam cerita, di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Tulis hasilnya pada titik-titik dari nomor 1 sampai nomor 5. Ibu kasih contoh 1 ya. Untuk nomor 1. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Nah, di sana ada huruf D sebagai awalan kata dahulu, menggunakan huruf kapitalnya sudah benar, dan bukit Malaga ditulis dengan huruf kapital, huruf B ditulis dengan huruf kapital, dan Malaga ditulis dengan huruf kapital karena Bukit Malaga menunjukkan sebuah tempat. Nah, seperti itu. Untuk nomor 2 dan nomor 5 silahkan kalian cari lagi kalimat yang memuat aturan penulisan huruf kapital. Baik anak-anak, kita lanjut ke halaman 172. Nah, kita melihat gambar ya di halaman 172 dan halaman 173. Manakah gambar yang merupakan kegiatan menjaga lingkungan? Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dengan kegiatan menjaga lingkungan. Nomor 1, ada Benny dan Udin sedang bermain ayunan. Itu merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan, bukan ya? Iya, bukan ya, itu sedang bermain. Berarti anak-anak kasih tanda silang. Gambar yang kedua, Udin dan teman-temannya sedang melaksanakan kerja bakti. Iya, pintar, betul. Itu merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang gambar keempat di halaman 173, ada gambar Udin sedang membuang sampah kepada tempatnya. Menurut anak-anak, centang atau silang? Yes, centang, karena itu merupakan kegiatan menjaga lingkungan. Gambar keempat, Udin kepleset nih karena ada daun pisang yang tergeletak di tanah. Jadi akhirnya Udin terpleset. Kira-kira dikasih centang atau silang? Iya, dikasih silang karena membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian kita lihat di halaman 173 masih ada gambar Udin dan teman-temannya yang sedang bekerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin pun mereka berbeda-beda. Walaupun mereka berbeda-beda, mereka tetap hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap
persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga terciptanya persatuan? Contohnya, yang ke-1 yaitu saling menghargai. Iya, Bu Guru kasih contoh yang kedua ya, itu saling membantu satu sama lain. Silakan tulis sikap yang dimiliki Udin dan teman-temannya sehingga terwujud persatuan pada kolom nomor 3 sampai nomor 5. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka memperhatikan keamanan barang bawaan. Nah, di sana di halaman 177 ada cara menjaga keselamatan di kereta api. Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api yaitu sebagai berikut. 1. Pastikan kereta sesuai dengan yang tertera pada tiket. Jangan sampai anak-anak salah ya. Ketika harusnya naik kereta A, malah salah naik kereta B. Yang kedua, perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. Jangan sampai kita sudah membeli tiket kereta, tapi karena kita bangun kesiangan, akhirnya kita terlambat naik keretanya sudah berangkat. Yang ketiga, apabila kereta api akan datang di jalurnya, tunggu sampai kereta berhenti dengan sempurna. Jangan naik terburu-buru mengejar kereta padahal keretanya belum berhenti, karena itu sangat berbahaya. Yang keempat, gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak. Jangan memakai sepatu yang haknya tinggi ya, yang mama kamu punya. Nanti kalian terjatuh sehingga tidak nyaman ketika bergerak di dalam. Yang kelima, jagalah barang bawaan dengan baik. Jangan sampai barang bawaan yang kamu bawa tertukar dengan barang bawaan penumpang yang lainnya. 6. Jika malu bertanya kepada petugas kereta api, jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Karena jika kita tidak bertanya, nanti kita melakukan kesalahan. Nah, di sini ada jadwal keberangkatan kereta. Sekarang tugasnya di halaman 179, tulis 5 kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api di atas. Perhatikan aturan penggunaan titik yang benar. Nah, Ibu Guru akan mengingatkan kapan kita menggunakan tanda titik. Tanda titik itu digunakan di akhir kalimat. Ibu Guru kasih contoh ya. Contohnya hari Senin. Kereta ke Surabaya akan berangkat pada hari Senin pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, di sana ada 06.00 itu untuk penggunaan titik pada waktu ya. Nah, silahkan anak-anak membuat kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta di nomor 2, 3, 4, dan 5. Baiklah anak-anak, kita masuk ke halaman 180. Ingatkah kalian berapa hari dalam 1 bulan? Banyaknya hari dalam 1 bulan adalah rata-rata ada 30 hari. Jadi kereta api berangkat 30 kali dalam 1 bulan. Nah, sekarang kita akan menjawab soal latihan. Ibu Guru akan memberikan satu contoh
soal nomor 1 dan untuk nomor 2 sampai nomor 5 silahkan kerjakan sendiri dan mintalah orang tuamu untuk mengoreksi hasil pekerjaanmu. Nah, nomor 1, kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 60 hari. Berapa bulankah kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan? Kamu harus ingat, 1 bulan rata-rata ada 30 hari. Jadi, kalau 60 hari ada berapa bulan? Caranya, 60 dibagi 30 sama dengan 2 bulan. Oke, kita masuk ke pembelajaran 4 halaman 185. Udin dan ayah berkunjung ke Museum Indonesia. Museum Indonesia terletak di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Udin dan ayah mengendarai sepeda motor menuju museum. Mereka menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, tentunya lihat, kalian ketika menggunakan sepeda motor harus menggunakan helm. Sekarang ditambah harus menggunakan masker, sarung tangan, dan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika di jalan raya dan memarkir motor atau kendaraan kalian dengan rapi. Yuk buka halaman 186. Nah, di sana Udin dan ayah memasuki museum. Di museum terdapat berbagai kebudayaan daerah. Udin juga mengamati jumlah pengunjung museum. Nah, di sini di bawah ada daftar pengunjung museum. Januari 1.500 orang dan sampai bulan Desember totalnya ada 200 orang. Masih ingatkah kamu aturan menggunakan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir sebuah kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nomor 1. Jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 1.500 orang. Nah, tanda titiknya ada 2. 1.500 itu sebagai tanda untuk memisahkan bilangan ribuan. Dan tanda titik yang terakhir ada di akhir kalimat di belakang kata orang. Semuanya sampai nomor 5 sama. Nah, sekarang kita berlatih. Lengkapi teks yang rumpang berikut berdasarkan jumlah tabel pengunjung sebelumnya. Nah, Ibu Guru kasih contoh ya. 1. Jumlah pengunjung museum bulan Februari ada. Februari, lihat ke atas halaman 187. Februari itu ada 1.600 orang. Bagaimana cara menulis 1.600? 1.600. Bisa ya? Nah, anak-anak silakan kerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Jika sudah, kita amati kalender 2017. Nah, dan tetap kita harus ingat bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan 1 minggu sama dengan 7 hari. Setelah itu kita berlatih lagi dan Ibu seperti biasa akan memberikan contoh satu soal pada nomor 1. Sekarang bulan Maret. 2 bulan yang lalu adalah kelahiran Udin. Bulan apakah Udin lahir? Nah, kita harus ingat-ingat dulu bahwa dalam 1 tahun itu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kalau sekarang bulan Maret,
2 bulan yang lalu kira-kira bulan apa ya? 2 bulan sebelum bulan Maret. Iya, yaitu bulan Januari. Jadi Udin lahir pada bulan Januari. Untuk nomor 2 dan nomor 5, silakan anak-anak isi sendiri dan mintalah orang tuamu untuk mengecek hasil pekerjaanmu. Dan setelah menjawab semua pertanyaan di atas, anak-anak silakan kerjakan halaman 191, yaitu dengan cara menarik garis sesuai dengan yang telah kalian jawab pada halaman 190. Masuk. Oke anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 5. Hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin memperhatikan keselamatan di pasar. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan di pasar? Nah, tentunya Udin berpegangan tangan kepada ibu sesuai gambar. Dan ketika ibu membeli belanjaan, Udin tetap berada di samping ibu. Nah, anak-anak silakan jawab nomor 1 sampai 6 di halaman 195. Dan tentunya untuk menjaga keselamatan pada musim corona kita harus menggunakan apa saja? Masker, jangan lupa membawa hand sanitizer ketika kita berada di luar rumah, juga harus tetap social distancing atau menjaga jarak. Nah, anak-anak, kita berlatih ya. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar berikut ini dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan. Kira yang mana ya? Nomor 1. Siti sedang membuang sampah ke dalam tong sampah. Termasuk menjaga kebersihan atau tidak? Iya, Siti menjaga kebersihan. Maka anak-anak beri centang. Silahkan kerjakan yang lainnya ya. Silahkan kerjakan yang lainnya ya. Sudah dikerjakan? Anak-anak lihat ke bawahnya. Amati gambar berikut ini dengan teliti. Nah, di sana ada sikap apakah yang mereka tunjukkan pada gambar. Silakan diskusikan dengan orang tuamu. Kira-kira apa saja ya sikap yang ditunjukkan pada gambar? Contohnya 1, yaitu sikap tolong menolong. Lanjut. Nomor 2 dan nomor 4, tulis sikap apa saja yang sesuai dengan gambar. Sebagai wujud persatuan dalam keragaman. Nah, selanjutnya di bawah juga beri tanda centang pada gambar yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Kira-kira yang mana aja ya? Kalau nomor 1 itu ngangkut barangnya, ngangkut batunya sendiri. Kira-kira itu mencerminkan hidup bersatu nggak ya? Iya, tidak. Berarti kalian kasih tanda silang. Mana berarti yang sampingnya, gambar yang sampingnya mengangkat batunya secara bergotong royong. Berarti itu menunjukkan sikap hidup bersatu dan keragaman. Silakan nomor 2, nomor 3. Dan di bawahnya ada kolom tentang manfaat hidup bersatu. Kira-kira manfaat hidup bersatu itu apa saja ya? Iya, 1, pekerjaan cepat selesai. Nah, kamu tulis lagi. Nomor 2 sampai nomor 6 isi tentang manfaat hidup bersatu. Nomor 2 sampai nomor 6. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6, yaitu pembelajaran yang terakhir. Di Indonesia, musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari.
Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya. Banjir melanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Nah, sebutkan apa saja kegiatan warga pada gambar di atas. Apakah tindakan mereka sudah benar? Ya, di atas itu ada warga yang sedang bergotong royong menyelamatkan benda-benda benda-benda warga yang terkena musibah banjir. Mereka bergotong royong untuk menyelamatkan benda-benda harta benda milik warga. Apakah sudah benar? Iya, tentunya sudah benar. Nah, kemudian baca, kemudian jawab ya pertanyaan di bawah ini. Apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Tentunya mengungsi ya. Nah, silakan nomor 2 sampai nomor 6 diisi ya. Selanjutnya halaman 200 kita akan menyusun kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Ibu kasih contoh ya. Kalian boleh menulisnya di bawah kata kotak-kotak tersebut. 1. Banjir apa penyebab? Tanda tanya. Jika disusun, maka akan menjadi apa penyebab banjir? Terakhir tanda tanya. Kalian boleh menulisnya lagi, menyalinnya kembali di buku tulis. Silahkan nomor 2 sampai nomor 5 dikerjakan dan mintalah orang tuamu untuk mengecek pekerjaan kalian. Jika sudah selesai, kita ingat kembali tuh. Aku ingat 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 12, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi hujan telah mengguyur Indonesia selama 4 minggu. Berarti 4 minggu itu adalah 1 bulan. Maka kita akan jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, Ibu Guru kasih contoh seperti biasa. Para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa hari para warga mengungsi? Berapa bulan para warga pula mengungsi? Nah, di sini 8 minggu yang ditanyakan itu berapa hari para warga mengungsi. Jadi 8 dikali 7. 7 itu dari mana? Karena 1 minggu itu ada 7 hari. Jadi kamu mengisinya 8 dikali 7. Jadi warga mengungsi selama 2 bulan. Nah, silakan untuk nomor 2 dan nomor 5 anak-anak jawab sendiri. Dan seperti biasa mintalah bantuan orang tuamu untuk mengecek hasil pekerjaanmu. Nah, sekarang kita isi halaman 208. Ibu kasih contoh seperti biasa ya. Nomor 1. 8 minggu berapa hari? Karena 1 minggu itu ada 7 hari, jadi jika 8 minggu maka 8 dikali 7. 8 dikali 7 sama dengan 56 hari. Dan 8 minggu berapa bulan? 8 minggu karena
1 bulan itu ada 4 minggu, jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 minggu sama dengan 2 bulan. Bisa ya? Kalau tidak paham, mintalah bantuan kepada ibu atau ayahmu untuk menjelaskan cara menghitung minggu ke hari dan minggu ke bulan. Silakan diisi nomor 2 sampai nomor 5. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke halaman 209. Coba amati dan bandingkan gambar-gambar berikut ini. Kita lihat gambarnya ya. Apa makna dari gambar yang kamu amati di atas? Nah, gambar manakah yang menunjukkan persatuan? Walaupun berbeda-beda, kita harus hidup bersatu. Hidup bersatu banyak manfaatnya ya. Dengan bersatu, pekerjaan akan cepat selesai. Selain itu, pekerjaan yang berat juga menjadi ringan. Kita harus membiasakan hidup bersatu dalam kehidupan. Nah, tahu nggak akibat jika kita tidak hidup bersatu? Coba diskusikan dengan orang tuamu, tulis hasilnya ya. Akibat jika kita tidak hidup bersatu. Di antaranya yaitu, contohnya yang pertama, pekerjaan akan lama selesai. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar tentang subtema 4 tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu jika kita mengendarai kendaraan sepeda motor, maka yang harus kita pakai yaitu helm, masker, dan menjaga barang-barang yang kita bawa. Dan untuk amannya agar kita tidak tersesat, maka kita harus menjaga barang-barang bawaan kita. Selanjutnya tadi kita belajar tentang cara membuat hiasan anak ayam. Kemudian kita belajar tentang 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan 1 bulan sama dengan 4 minggu. Kemudian di pembelajaran 2 kita belajar tentang huruf kapital ya. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang sikap yang dimiliki untuk terwujudnya persatuan. Dan kita juga belajar tentang penulisan tanda titik. Tanda titik itu berada di akhir kalimat atau berada sebagai penanda angka ribuan. Nah, cukup sekian hari ini materi dari Bu Erma. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita cepat bertemu kembali di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.